Halo Sobat Kontan, balik lagi bersama saya Yuli di segmen Cuan Mantap. Kali ini Yuli nggak sendirian, ditemani oleh Direktur Utama PT Topindo Solusi Komunita yaitu Pak Seiko. Nah, Pak Seiko ini tamu jauh dari Kontan nih, dari Singkawang ke Jakarta, dan beliau akan berbagi cerita investasinya. Muda kaya raya tampaknya menjadi keinginan mayoritas. Namun saat impian itu tiba, kesombongan dan keangkuhan bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Hal ini juga dialami Seiko Manito, Direktur Utama Topindo Solusi Komunika Tbk atau Topindoku. Bagaimana Seiko bisa bangkit dan membangun kembali bisnis serta mengelola kekayaannya? Simak penuturannya bersama jurnalis Kontan, Yuliana Hema, di rubrik Cuan Mantap hanya di Kontan TV. Apa boleh diceritain nggak sih Pak, pertama kali mengenal investasi itu waktu usia berapa? Ya. Jadi kalau misalnya mengenal, saya mungkin bicara dari saham dulu karena saya pertama kali investasi saham. Jadi saya pertama kali mengenal saham itu di SMP, saya sering baca-baca tentang investasi di saham. Namun saat itu sebagai pelajar saya tidak memiliki uang. Baru di 2010 dari ketika saya sudah memiliki penghasilan dari bisnis pulsa saya investasi pertama yang saya lakukan adalah saya masuk ke bursa saham melalui sekuritas. Pak, Bapak kan udah mulai bangun Topindo kan dari SMA ya? Yes. Karena itu bisa diceritain gak sih penghasilannya bisa dapat berapa sih Pak waktu itu? Jadi di 2009 itu benar-benar saya mulai dengan modal Rp500.000 saja, dan mungkin itu sebuah jalan Tuhan, mungkin sebuah keberuntungan, atau juga karena itu hasil dari kerja keras. Saya di 2010 saya mendapatkan kesempatan mendapatkan keuntungan lebih dari 1 juta per hari. Jadi waktu itu di usia 17 tahun di 2010 saya memiliki penghasilan Rp30 juta per bulan di kota kecil di Singkawang. Jadi saat itu saya merasa seperti top of the world, saya sangat sombong, saya merasa kayak ya mungkin saya sudah sangat hebat gitu kan. Namun ternyata kesombongan tersebut menjadi awal dari kejatuhan saya. Saya sempat bangkrut, saya itu hampir kayak ingin kabur dan lain-lain. Terus gimana Pak untuk bangkit akhirnya ya dari kerugian itu? Jadi awalnya saya menyadari saya rugi itu karena saya penjualan ini selama ini bagus. Setiap hari saya mendapatkan keuntungan yang lumayan, tapi uangnya entah kemana. Bahkan untuk membayar bond ke supplier saya tidak bisa. Nah, jadi saat itu ketika saya menyadari saya ada kerugian, papa saya masuk. Papa saya bukan berasal dari keluarga kaya, keluarga menengah yang memiliki aset tapi tidak memiliki cash. Papa saya tidak membantu menyelesaikan utang tersebut. Bahkan dari awal saya bisnis usaha, papa saya tidak membantu sepeser pun uang. Namun, papa saya masuk dalam ketika hidup saya paling susah, memberikan saya bantuan memberikan saya edukasi bagaimana memanage uang dengan baik. Jadi saat itu dia masuk, dia membantu memperbaiki, mencatat semua proses transaksinya. Jadi stok masuk berapa, uang masuk, uang keluar berapa. Benar-benar dipantau oleh papa saya meskipun dengan pembukuan dan pencatatan yang sederhana. Dan karena memang bisnis tersebut bisnis yang sehat dan menghasilkan, sebenarnya 100 juta itu dalam 3 bulan saya sudah recover. Dan celakanya waktu itu karena saya masih muda sekali, masih usia yang sangat labil, saya tuh berpikir ingin kabur lah, ingin bunuh diri lah dan semacamnya. Padahal kalau memang saya bisa manage dengan baik, 3 bulan juga sudah balik kok gitu kan. Jadi itu mungkin menurut saya merupakan teguran bagi Tuhan untuk saya. Sehingga apa yang terjadi membuat saya menjadi lebih tangguh, menjadi aware, menghargai orang tua saya, sehingga ada saya hari ini. Kalau saat itu saya tidak menghadapi cobaan demikian, mungkin saya akan tumbuh menjadi pribadi yang sombong, yang mungkin kayak tidak menghargai orang lain, karena saya merasa saya sukses di usia yang sangat muda. Berarti penting banget ya Pak untuk melakukan pencatatan keuangan itu ya, sangat penting ya? Saya melihat, dan kebetulan karena bisnis Topindoku itu sangat banyak berkecimpung dengan teman-teman UMKM, saya melihat kegagalan UMKM terbanyak itu bukan karena tidak mampu menjual, bukan karena produknya tidak diterima masyarakat, namun karena pencatatan keuangannya tidak benar. Sehingga mereka tidak tahu uangnya lari kemana, ada untung kemana, produknya hilang dia tidak tahu, dan akhirnya pelan tapi tanpa disadari perusahaan dia akan bangkrut. Ini yang terjadi oleh banyak UMKM. Setelah recovery Pak dan segala macam, terus kenapa memilih saham untuk investasi dan kenalnya dari mana? Karena kan kayaknya masih terbatas untuk sekuritas. Benar-benar. Jadi dari saya kan memang sudah mempelajari saham dari SMP, saya sudah melihat, dan kebetulan saya memiliki hobi untuk membaca. Saya memiliki hobi membaca. Saat itu saya
melihat salah satu buku karangan Desmond Wira, Jurus Cuan tentang saham dan semacamnya. Dia memiliki beberapa series buku. Jadi di situ saya tertarik. Bagaimana kalau misalnya uang yang saya dapatkan dari keuntungan bisnis saya investasikan ke bisnis, selain ke bisnis kembali, tapi saya investasikan ke bidang lainnya, dalam hal ini saham. Nah, saat itu memang tidak banyak sekuritas, bahkan karena saya tinggal di kota kecil, cuma ada satu kantor sekuritas yang bahkan waktu itu belum memiliki aplikasi trading. Jadi baik itu di PC maupun apa di handphone itu nggak ada. Jadi ketika trading harus telepon ke brokernya, ketika investasi harus telepon ke brokernya, beli saham telepon brokernya, jual juga telepon ke brokernya. Nah, jadi setelah itu saya masuk pertama kali, setelah itu saya ke Mandiri Sekuritas. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki platform trading. Waktu itu namanya MOST. Nah, jadi saya memang melihat kenapa saya masuk ke dunia saham, karena saya melihat cukup cocok dengan profil saya. Saya pernah coba di dunia forex, di mana saya mengalami kerugian juga, yang jumlahnya memang saya masih bisa accept, namun itu menjadi pembelajaran bagi saya. Karena saya merupakan tipikal orang atau investor yang lebih baik mendapatkan return yang lebih sedikit, yang penting uang saya aman. Nah, jadi menurut saya saham, terutama untuk saham-saham saat itu yang saya pilih adalah saham-saham yang lapis pertama, yang blue chip, yang saya melihat resikonya jauh lebih kecil. Berarti untuk tipe investasinya di saham ini lebih ke trading atau emang yang Kalau saya fundamentalis? lebih ke investasi daripada trading. Jadi trading itu hanya dilakukan pada momen-momen tertentu di mana saham yang sudah naik cukup tinggi, saya pikir sudah waktunya saya lepas dan saya akan buy back di saat harganya lebih rendah. Jadi saya tidak benar-benar fokus ke trading yang menghabiskan banyak waktu saya untuk melihat di market gitu kan. Berarti kalau dari 100 komposisi 100% nih investasinya ada di mana aja sih Pak, Nah, keranjang investasinya? Kalau saya memang lebih banyak di bisnis real yang sekitar 65%, 5% itu di kripto. Kripto pun masuk karena saya tertarik dengan teknologinya, bukan tertarik ke mata uang dan semacamnya, tapi saya melihat kripto ini merupakan sebuah terobosan teknologi yang cukup secure, terdesentralisasi, dan menurut saya kalau bisa diadopsi lebih jauh akan sangat menguntungkan dunia teknologi. Jadi saya masuk ke sana cuma 5% karena sekedar memang ingin suka di teknologinya. Nah, sisanya 30% baru di saham. Kan lebih banyak di bisnis real ya. Yes. Selain Topindo memang ada bisnis apa lagi sih? Ya, jadi di 2012 karena saya biasanya saya sering memberikan jadi narasumber di berbagai kampus segala macam. Ini merupakan pertanyaan yang saya baik dapatkan ketika harus bisnis, saya harus bisnis mulai dari mana? Saya selalu katakan bisnis itu mulai dari hobi kita. Nah, kalau tadi ditanyakan saya punya bisnis apa, salah satunya bisnis dari hobi itu saya punya fitness center. Jadi saya punya fitness center, jadi saya terus terang, saya tipikal yang hobi angkat berat. Bukan tipikal yang atlet untuk membentuk tubuh, tapi bagaimana angkatan saya semakin hari semakin berat itu memicu adrenalin saya. Jadi saya memiliki beberapa gym. Selain itu saya juga memiliki Topindo Niaga Nusantara untuk distributor barang-barang fisik, barang-barang sembako dan semacamnya. Kita punya bisnis properti di Topindo Icon Property. Kita juga punya Topindo Media Investama untuk holding dari berbagai perusahaan yang kita miliki. Jadi kita punya berbagai bidang. Kebetulan saya juga punya hotel juga. Tapi kan bisnis real itu kan membangun perusahaan tuh nggak gampang Pak. Yes. Apalagi Topindo aja perjalanannya panjang. Yeah. Itu kenapa masih mau berinvestasi di bisnis real, Pak? Karena memang bisnis real itu bisnis yang bisa saya kontrol. Jadi saya hanya masuk ke sesuatu yang saya benar-benar pahami. Jadi contoh, kalau orang berpikir orang kaya Kalimantan, pasti berpikirnya bisnis tambang. Jadi kalau misalnya, oke, orang ini kaya nih, kayaknya pasti bisnis tambang nih kalau di Kalimantan. Nah, saya sering ditawarkan investasi ke tambang dan semacamnya, tapi karena saya tidak mengerti di bisnis itu, saya tidak akan masuk. Jadi memang saya hanya masuk ke bisnis yang memang saya pahami. Dan kebetulan kayak bisnis gym itu kan memang hobi saya. Saya suka melihat alat-alat terbaru untuk variasi-variasi latihan terbaru. Saya suka daripada saya cuma pakai di rumah sendiri, lebih baik saya beli alat-alatnya, saya komersilkan. Demikian juga kalau untuk Topindo Media Investama sebagai perusahaan holding investasi saya, memang saya lakukan untuk memudahkan dari sisi manajemen saham dan semacam saya lah. Maksudnya daripada itu dimiliki oleh saya secara pribadi dengan nama langsung, saya lebih suka menggunakan perusahaan saya. Nah, kalau kayak misalnya Topindo Niaga Nusantara dan Topindo Icon Property, itu merupakan bisnis yang meskipun terlihat tidak ada hubungannya dengan bisnis inti, tapi pada dasarnya itu akan menjadi sebuah ekosistem yang saling terkait. Contoh, orang bilang bisnis teknologi sama bisnis fisik, bisnis distribusi. Orang akan berkata itu sesuatu yang berbeda. Kan jadi
PR nih, maksudnya effort nih buat ngurusin. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mitra kita kebanyakan bentuknya warung. Nah, karena dia sudah menggunakan produk Topindoku, produk digital kita, mereka juga membutuhkan produk fisik. Disitulah kita melihat kita perlu ada Topindo Niaga. Berikut juga Topindo Icon Property. Selain kita memiliki gedung serbaguna yang akan kita komersilkan di September ini, kita juga menggunakan perusahaan tersebut untuk memanage aset-aset yang dimiliki perusahaan. Dalam artian ketika kita membuka gudang baru, dalam artian ketika kita ingin masuk ke bisnis properti dan semacamnya, kita menggunakan Topindo Icon Property untuk mengurusnya. Jadi semua saling terkait. Berarti kuncinya teman-teman kontan, kenali apa yang mau kita investasikan. Benar. Baik itu saham, kenali perusahaannya, barangnya, produknya. Terus kalau bikin bisnis produk, perusahaan juga apa yang kita suka ya Pak. Jangan jauh-jauh yang nggak kita kenal terus kita bikin. Benar. Kadang-kadang ya ketika kita mengerjakan sesuatu berdasarkan hobi kita, itu menjadi sebuah kemewahan. Karena tidak semua orang bisa mengerjakan sesuatu kalau sesuai hobi. Nah, kalau memang kita punya hobi dan kita punya kesempatan dibisniskan, itu sebuah kemewahan yang nggak semua orang bisa miliki. Tapi perlu tentu ada disiplin dong Pak, bangun perusahaan atau investasi kan juga perlu kedisiplinan. Jadi kita dalam membangun perusahaan dan semacamnya, kita harus berani cut off juga. Maksudnya kayak, kalau kita tahu sebuah perusahaan sudah tidak berjalan sebagai mestinya, tidak sesuai dengan visi kita, atau bahkan memang tidak diterima dengan baik oleh market, meskipun produk tersebut kita yakini berhasil, kita harus siap cut off. Kita harus disiplin kapan kita harus berhenti memperjuangkan sesuatu. Jangan membabi buta. Nah itu dia teman-teman kontan. Jadi pertama ya kenali apa sih investasinya, perusahaannya, terus harus disiplin, berani untuk cut off kalau misalkan nggak sesuai nih tesisnya atau kok jalannya nggak sesuai, nggak terima masyarakat, harus berani ya Pak, harus berani. Oke, kita cari yang baru ya Pak ya. Kadang-kadang untuk mengakui kekalahan itu sulit. Betul. Nah, yaitu dia teman-teman kontan pembicaraan Yuli dengan Pak Seiko. Sampai ketemu di video berikutnya.